Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul di Musalla Nurul Yaqin dalam rangka memperingati apa ini? Maulid Ongko, ya, Isra Mi'raj Ongko kalau bahasa Spanyol, ya. Karena sekarang kita sudah masuk tanggal 3 Rajab, ya, sudah masuk tanggal 3 Rajab, bulan Isra dan Mi'raj. Jadi sekaligus Maulid, juga karena sudah masuk bulan Rajab, sekaligus Isra dan Mi'raj. Karena semuanya sama acaranya. Intinya adalah kita mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah. Salah satu daripada syiar Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah termasuk salah satu syiar. Tidak ada syiar-syiar Islam yang lain kalau tidak diawali dengan kelahiran Nabi. Tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha, tidak ada puasa Ramadan, tidak ada kewajiban-kewajiban syariat yang lain kalau tidak sebab dengan lahirnya seorang utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembawa syariat, ini pembawa ajaran Allah. Inilah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik buat kita. Jadi Maulid dan Isra Mi'raj yang dirayakan manusianya beliau-beliau juga. Maulid kelahiran Rasulullah, Isra Mi'raj, ya, siapa yang di Isra dan Mi'rajkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau cerita Maulid apa mau cerita Isra Mi'raj kira-kira nih? Dua-duanya pemalaman, ya. Ini sekarang bikin acara kan dibatasin waktunya, ya. Sampai jam berapa? Jam 1, ya. Loh, kebanyakan katanya tuh. Udah lapar kali ya. Enggak makan, enggak, di sini bubar pulang, ya. Tapi inti daripada acara Maulid, inti daripada acara Mi'raj bukan ceramah sebenarnya. Banyak protokol atau pembawa acara yang mengatakan kalau mau ceramah, marilah kita dengarkan acara inti, yaitu ceramah agama. Anak-anak jangan berisik, ini di belakang kali, gue buang ke kali ntar pada dia berisik. Yang pada berisik diam, ya, nggak lama, sebentaran, ya. Sampai mana tadi itu lupa, ya. Apa? Sampai kali. Terkadang banyak yang mengatakan bahwasanya ceramah itu adalah inti, acara inti. Bukan. Acara inti daripada acara Maulid ataupun Isra Mi'raj adalah pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu dibacakan Maulid, ya, baca kamu tadi? Baca. Itu acara inti tuh. Baca salawat, kita dengarkan sejarah-sejarah Rasulullah. Makanya kalau lagi dibacakan Maulid, diam, dengarkan yang khusyuk. Walaupun kita tidak ngerti artinya, tapi nikmat apa enggak?
nikmat. Enak tuh maulid didengar. Padahal kita dengar nadanya itu aja dari kemarin-kemarin, dari dulu, bahkan udah puluhan tahun. Tuh nada maulid begitu-gitu aja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sering kita dengar tuh tiap malam. Bosan apa enggak dengarnya? Enggak. Enak. Kenapa sebabnya? Karena manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayabqa fil ardi, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang memberikan manfaat buat manusia akan Allah tetapkan di bumi awet. Tuh nada yang begitu, yang penting yang dibacakan sholawat awet. Sebab kenapa? Kita nggak bosan, karena enak didengarnya, buat hati kita nikmat. Kita dengerin sholawat, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Justru majlis-majlis seperti ini harus diadakan terus. Bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan, bala, bencana. Apalagi zaman sekarang, bala banyak, bencana banyak. Longsor, banjir. Apalagi? Gempa bumi, gunung meletus, pesawat jatuh. Ya, gerobak. Orang lagi bawa gerobak jatuh. Bencana apa enggak? Bencana. Yang namanya musibah biar kecil banget, ya, yang namanya musibah biar kecil banget namanya musibah. Sesuatu yang kita rasakan nggak enak tuh namanya musibah. Musim hujan, genteng pada bocor, enak apa enggak? Musibah berarti itu. Ya. Lampu mati, enak apa enggak? Musibah. Tapi kalau kita hadir majelis-majelis seperti ini, ikutin dengan khusyuk. Kalau lagi dibacain maulid, dengerin, ikutin. Saya sering mengatakan, jangan sampai kita hadir maulid sia-sia. Satu sholawat Allah balas 10 kali lipat rahmat. Kalau urusan ibadah jangan ngandel. Tahu ngandel? Kalau urusan ibadah jangan ngandel, jangan mau kalah sama yang lain. Kalau urusan dunia nggak apa-apa kita ngalah sama yang lain, tapi kalau urusan ibadah jangan. Wah, dia semangat banget baca sholawatnya, gue mesti lebih semangat. Iri dalam urusan ibadah boleh. Kalau iri dalam urusan dunia itu baru nggak boleh. Wah, si Anu punya motor baru, gua mesti punya. Itu namanya iri, hasud, dengki. Siapa tuh yang ngomong? Bawa kemari ya. Tapi kalau urusan ibadah jangan. Ayo biar rame-rame. Ini kadang-kadang kalau urusan ibadah suka pada ngalah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sifat umat Nabi, ngalah dalam urusan dunia sekalipun mereka dalam keadaan sulit. Tapi kalau urusan ibadah jangan. Contohnya begini nih, contohnya. Sholat di musola berjamaah. Di musola sholat berjamaah. Sof yang depan ada yang kosong satu. Ya, sof depan ada yang kosong buat satu orang. Jangan kita nyuruh orang. Kita maju, ini kadang-kadang nyuruh. Ayo maju. Ya. Nggak ada ini lagi. Lu aja sana maju. Jangan, kalau urusan ibadah berdulu-dulu maju. Kalau urusan dunia itu baru. Kayak urusan umpama makan, ntar nih habis maulid dibagiin nampan. Baru ngalah. Kita udah dapat nampan, sebelah kita belum dapat kebagian nampan. Ini buat lu dulu, ini mah kagak. Kalau giliran urusan gegares saja. Kalau giliran urusan dunia aja sendiri diri. Pengennya duluan baik.
Kalau lagi baca maulid tuh dengerin, ikutin. Jangan cuman backing vokal doang. Ini kadang-kadang mulut males. Padahal sholawat fadilahnya besar. Satu sholawat Allah berikan 10 rahmat. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa orang yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berikan rahmat kepada dia 10 kali. Maka Allah berikan rahmat kepada dia 10 kali. Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Satu rahmat bisa menyelamatkan kita hidup di dunia sampai di akhirat. Apalagi 10 rahmat. Salah satu ada fadilah solawat, ada satu cerita. Bu, nih ibu-ibu nih sering-sering baca solawat. Lagi gendong anak, ya lagi masak, baca solawat. Tuh masakan yang aturannya kurang garam bisa jadi enak tuh. Bener-bener ini saya ngomong. Ya. Kalau orang dulu kalau hadir acara maulid begini nih, kadang-kadang suka ada yang bawa garam, ada yang bawa beras. Ya. Buat apa tuh? Ntar garam yang dia bawa dibawa ke rumah taruh dapur buat masak. Tuh garam udah dibacakan maulid. Jadi masakan yang dimasak insya Allah Allah berikan keberkah. Beras yang dibawa ntar dibawa pulang lagi dicampur sama beras yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya beras yang ada di rumah ikut kebagian keberkahannya. Ibu-ibu kadang-kadang suka ngeberkat kalau habis maulid. Buat apa? Ntar sampai rumah yang kagak hadir anak-anaknya dimakasih makan tuh berkat yang bekas hadir maulid. Supaya apa? Kebagian keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang berkat nampan masih penuh udah diplastikin. Jangan bu. Berkat makan istilah kata kan daripada berek mendingan diangkat begitu. Nyisa, nah udah diangkat dan itu berkat namanya. Ini masih penuh nampan teman-teman udah diplastikin baik. Ya. Ya. Berkah tuh. Ya. Makanya bagi siapa yang mempunyai kesempatan dia bisa untuk bikin maulid di rumahnya, bikin. Karena kalau dibacakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Rasulullah hadir tuh kalau dibacakan maulid. Pengen gak rumah kita disabak sama Nabi? Pengen gak? Pengen. Kita kedatangan kiai, ulama besar, girang kita. Apalagi yang datang ke rumah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid tiap malam Jumat di rumah, kumpul anak bini, bapak-bapak ya, kumpul sama anak bini di rumah setiap malam Jumat baca maulid antara maghrib dan isya. Berkah tuh rumah begitu. Tong, jangan pada ngobrol. Baca maulid di rumah masing-masing, baca maulid tiap malam Jumat. Orang yang baca maulid sekali malam Jumat nih, yang baca maulid sekali itu di dalam riwayat dikatakan Allah akan kabulkan 100 hajat buat dia. Baca maulid sekali malam Jumat Allah kabulkan 170 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Kita punya hajat apa di dunia? Ya disebutin atu-atu enggak 30, enggak nyampe itu. Coba kita sebutin atu-atu. Paling kita dapat 5. Rizki berkah, umpama kaya, duit banyak, ya. Umpama yang belum nikah biar cepet-cepet nikah, umpama. Yang belum punya rumah biar dapat. Apa dah hajat kita sebutin nggak nyampe 30 itu hajat dunia. Kemudian hajat akhirat 70 Allah kabulkan. Baca sholawat sekali malam Jumat. Apalagi kalau dibacakan maulid berkali-kali kita baca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Berapa kali tadi dibaca tuh? 10 kali ada tuh. Kemudian sholawat apa tadi yang dibaca? Assalamualaikum umpama. Itu sholawat juga.
Salatullahi malahat kawakib. Salawat juga. Salawat kan macam-macam. Ada salawat tibil gulub, ada salawat tafrijiyah, ada salawat kamilah. Banyak salawat macam-macam. Ada salawat ibrahimiyah, ada salawat jibril, macam-macam. Yang mana aja salawat mah boleh. Ini salah satu fadilah salawat. Ada satu cerita di zaman Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Ada seorang ibu punya anak meninggal dunia. Lama nih ibu ditinggal sama anaknya, pengen sekali-kali ketemu dalam mimpi sama nih anak. Karena kangen, anak satu-satunya meninggal, pengen ketemu dalam mimpi, datang ke rumah Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu, mengadukan halnya. Ya Imam, saya punya anak meninggal udah lama, kangen saya sama anak saya, pengen ngimpiin sekali mah, ini kagak pisan, pengen ngimpiin, ada gak bacaannya? Ada, kata Imam Hasan Basri. Nih, baca nih. Dikasih bacaan sama Imam Hasan Basri. Disuruh sholat hajat 2 rakaat, habis itu suruh baca, langsung tidur. Begitu tidur nih ibu, ngimpi bener ketemu anaknya lagi disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dibelenggu lehernya, lagi dirantai. Sedih ibunya. Dia berharap pengen ketemu anaknya dalam keadaan yang biasa, tahu-tahu dia lihat anaknya lagi disiksa, lagi diazab sama Allah, lagi dirantai, dibelenggu. Sedih, ibunya nangis, bangun tidur nangis-nangis, datang ke rumah Imam Hasan Basri. Ya Imam, ya Imam, ada apa Imam? Belum ngimpi semalam? Udah. Yang engkau kasih bacaan manjur, mujarab, Masya Allah. Habis saya baca, saya langsung ngimpi anak saya. Cuman sayang, begitu dalam mimpi saya lihat anak saya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat saya datang kemari sekarang, tolong engkau tanyakan kepada anak saya. Engkau baca itu bacaan sampai engkau ketemu dalam mimpi, kemudian engkau tanyakan kepada anak saya, dosa apa yang dia lakukan di dunia sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia masih punya utang, saya akan bayar utangnya sama siapa? Biar dia bebas. Biar dia dibebaskan oleh Allah. Apa yang belum dia bayar, fidyahnya atau sholatnya atau apanya, biar saya yang ngurus di dunia. Biar dia bebas. Tolongin. Baik, kata Imam Hasan Basri. Di malam berikutnya Imam Hasan Basri sholat 2 rakaat, baca doa tersebut. Tahu-tahu habis itu tidur, mimpi ketemu seorang perempuan. Cuman ini perempuan duduk di atas singgasana, ya, ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu. Enak dah. Ya, tempat tinggalnya enak dah, nikmat dah. Ditanya sama Imam Hasan Basri, man anti? Siapa kamu ini? Apa mungkin salah sebut nama? Soalnya yang dibilang sama ibunya lagi dibelenggu, lagi diazab. Kok lain nih sekarang ketemunya perempuan yang sedang berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya Imam Hasan Basri, man anti? Siapa engkau? Galak dia berkata, saya adalah seorang anak yang ibunya semalam datang sama engkau. Ya Imam, katanya. Oh ente nih fulana. Nah, ibu ente yang semalam mimpi ente dalam keadaan terbelenggu, ente dirantai, ente diazab. Iya betul, semalam saya diazab, semalam saya dirantai, semalam saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tadi siang dihilangkan tuh siksaan oleh Allah Subhanahu
diilangin tuh, dibebasin. Imam Hasan Basri nanya, kenapa sebabnya? Kok cepet banget? Tadi siang ada orang soleh, ada orang tua syekhun kabirun lewat di atas kuburan saya. Ini perempuan dikubur di kober rame-rame gitu ya. Cuman bukan kuburan covid ya, kuburan covid. Di kober rame-rame ya. Ada orang tua orang soleh lewat tuh di atas kober itu, baca sholawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian orang tua ini ngomong begini nih, ya Allah, saya hadiahkan sholawat saya buat penghuni kubur yang ada di kuburan di sekitar sini. Tuh semua ahli kubur spontan, semuanya serentak yang lagi diazab dihilangkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang tuh sebab sholawat cuman sekali dibagi rame-rame. Sholawat yang satu kali dibagi rame-rame dihilangkan azab oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena yang dilihat tuh sholawatnya, nama siapa yang disebut? Nama makhluk kekasih Allah Subhanahu. Makanya jangan disembarangin ini sholawat. Kalau kita hadir acara-acara maulid, baca sholawat, ikutin pembacaan sholawat. Itu acara intinya sebenarnya. Kalau ceramah mah boleh ada boleh kagak. Ya Bu. Kalau kita mau dapat ilmu yang banyak, duduk di majelis taklim. Tuh yang benar. Kalau ceramah cuma ngajak usikum wa nafsi bitaqwallah, saya ngajak bertakwa kepada Allah. Dah. Kalau kita mau benar-benar dapat ilmu, duduk di majelis taklim. Ini musola Nurul Yakin, ada pengajian apa kagak? Malam apa? Malam apa? Malam Jumat, malam apa dah hadir. Jangan kalau giliran maulid rame, giliran ngaji sepi. Begini kalau ngaji gak? Sama baik berarti yang di Bekasi. Ya. Begitu orang kadang-kadang kalau giliran maulid rame, kalau giliran ngaji sepi. Apa yang dingarak makannya kali? Iya. Enggak. Ngarah makannya, ngarah apanya? Ngaji penting, Bu. Bu. Ngaji penting. Ada pengajian ibu-ibu gak di sini? Ada. Jangan kalau arisan baru dah pada semangat, kondangan baru pada semangat, giliran ngaji ya lemas kuplek, nggak semangat. Kadang-kadang orang ngaji disentil dikit sama ustadz purik. Ada orang ngaji begitu Pak? Ada. Ustadz kagak lagi lain, gua mulu yang dihantemin. Berhenti ngaji. Ya mestinya orang kalau emang disentil lah, badan kalau koreng disiram cuka perih. Lah emang koreng mulu, salah mulu, emang lagi kelempengan dia yang disebut, bukan disebut, emang kelakuan dia yang disebut. Orang mau terima, oh iya bener gua salah. Yang namanya ngaji kan nyari salah Bu, nyari salah kita di mana? Dibenerin di pengajian, dilurusin, dibimbing ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta sama aku. Bagaimana orang mau menghidupkan sunnah Nabi kalau nggak tahu caranya? Bagaimana orang mau menghidupkan sunnah Nabi, ajaran Nabi kalau nggak ada ilmunya? Nggak bisa. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Apa arti dengan sebenar-benarnya bertakwa? Artinya dengan ilmu. Orang kalau pakai ilmu
sholat 2 rakaat juga lebih qabul daripada orang yang sholat 1000 rakaat nggak pakai ilmu. Lebih qabul tuh. Yang 2 rakaat rapi, nutup aurat, dia periksa tuh mukenanya nih, ada rambut gak? Dia ngaca dulu. Ngaca kalau buat begitu boleh, jangan kalau giliran buat kondangan ngaca dari maghrib sampai jam 8 kagak kelar-kelar. Makanya bedak udah tebalnya salaihim ya. Tapi kalau giliran sama mukena suka kagak pada perhatian, rambut pada nongol, tuh nggak sah tuh. Lihatin rambut pada nongol kan nih. Rapi dengan ilmu. Dia tahu rambut satu nongol aja nggak sah. Dirapiin sama dia. Sholatnya 2 rakaat. Sama ini ada satu lagi sholat 20 rakaat. Tapi nggak perhatian, rambut ada yang keluar, walaupun selembar. Sah apa nggak kira-kira bu? Sah gak? 20 rakaat juga kagak ada hitungannya di sisi Allah, nggak pakai ilmu. Begitu di hari kiamat nanti, ya Allah, mana amal saya yang 20 rakaat? Kok dia yang 2 rakaat langsung duluan diterimanya, saya yang 20 belum. Lah, emang ente sholat 20 rakaat? Sholat saya. Mana coba lihat? Ada videonya. Pantar di sana ada semua videonya, nggak ada yang kelewat. Nih kita nih lagi begini kumpul nih, ada nih semua nih gambarnya semua ada nih. Fulan bin Fulan, oh bener hadir di pengajian. Fulan bin Fulan, oh bener ngaji, duduk paling pojok tidur, tapi nggak apa-apa, biar tidur kayak yang penting ngaji. Kita pulang kerja dari mana-mana capek, ada pengajian di musola, hadir aja, biar tidur kayak dapat pak. Maling aja ngaji dapat rahmat, maling lagi dikejar-kejar, lagi diuber-uber nih, lagi diuber-uber maling, tahu-tahu ada pengajian, dia nyumput di situ. Tahu nyumput di situ, biar nggak ketahuan, nyumput. Emang pengajian tempat rahmat, akhirnya tuh maling kebagian rahmat dari Allah Subhanahu. Begitu keluar dari pengajian dia dapat hidayah, dipulangin tuh barang yang dia colong. Maling aja dapat rahmat, apalagi yang memang niat ngaji. Walaupun sampai pengajian dia tidur, walaupun nyender ngaji nggak apa-apa dah, tapi pahalanya bagi 2 sama tiang. Nyender ya nggak apa-apa, duduk pengajian, hidupkan majelis ilmu, hidupkan majelis taklim. Berkah, orang kalau ngaji berkah hidup, kalau nggak ngaji orang biar kaya banget kagak berkah. Bener, Nabi yang ngomong kok, Nabi yang sabda kok. Orang biar kaya bagaimana? Orang kalau nggak dekat sama ulama, nggak dekat majelis ilmu, Allah angkat keberkahan. Biar kaya nggak bakalan senang hidupnya bu. Jangan kita lihat kesenangan tuh dari kekayaan, jangan. Banyak orang yang kaya tapi nggak senang hidupnya. Kaya dia tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh. Bisa dia beli daging kambing tapi nggak boleh makan daging kambing, ente darah tinggi. Kue tar, kue apa dah tuh yang enak-enak, kue bolu yang nikmat-nikmat, bisa dia beli tapi nggak boleh makan, diabetes. Nggak nikmat, biar hidup sederhana. Tapi makan apa aja boleh. Iya, tiap hari cuma dapat duit 50.000. Dibeliin beras, masak sayur asem sama jengkol, sambal terasi sama gabus kering, kerupuk warung, makan rame-rame sampai berkeringat. Enak apa enggak? Bini nurut, anak pada dengar kata. Enak apa enggak begitu? Enak, daripada kaya kagak nikmat, nggak senang, punya bini ngelawan, anak-anak pada wah, ngalor ngidul kagak ada yang semenggah. Enak gak begitu itu? Enggak enak. Jadi kesenangan bukan dari kekayaan. Pengen dapat senang, ikutin syariat Islam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam Al-Qur'an, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Orang yang beriman, yang beramal saleh, kata Allah dalam Al-Qur'an, kami akan berikan mereka hidup dengan kehidupan yang nikmat, yang senang. Itu orang yang bertakwa. Kalau orang senang sudah pasti kaya. Tapi kalau orang kaya belum tentu senang. Duduk di majelis ilmu, itu yang penting. Jangan kalau giliran maulid dengerin ceramah rajin, tapi giliran ngaji enggak. Ini salah. Karena kalau ceramah cuma sekelebatan doang, ibarat film layar lebar, satu kali habis. Tapi kalau ngaji filmnya film berseri.
Ada episodenya, babul wudu diterangin satu-satu. Furudul wudu sittatun, syurutul wudu. Begitu jadi ngerti itu. Ya. Terus ngaji. Kalau bisa bawa pulpen yang muda-muda, taruh yang aki-aki mah jiping aja. Tahu jiping? Ngaji kuping aja. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Yang masih muda-muda bawa buku, bawa pulpen. Kalau dapat faedah, dapat apa namanya? Manfaat, tulis. Ada hadis Nabi, tulis. Ada perkataan ulama, tulis. Begitu. Tuh yang bagus seperti itu. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan insya Allah setelah kita hadir ini malam acara maulid ke depan, biar kita sering istiqomah hadir di majelis ilmu. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Biar ada bekasnya kalau hadir maulid tuh, biar ada bekasnya. Biar abis maulid, biar abis hadir acara begini tambah baik, tambah takwa, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya belum mau sholat biar pada sholat. Yang tadinya belum mau ngaji biar pada ngaji. Yang tadinya pelit banget biar murah, biar dermawan. Yang tadinya sombong biar rendah diri. Yang tadinya marah-marahan, bermusuhan biar pada baik, biar pada akur. Baru tuh acara yang kita hadiri manfaat buat kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam sehat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.